Nama saya Neni Hersasi SPD, saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan PPL 1 saya di SDN 1 Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan mulai pelajaran matematika, tapi sebelum kita mulai pelajaran matematika ini, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini Ibu absen, tapi sebutkan satu kehobiannya ya. Kita mulai. Angelika Agustina, Arya Saputra, Dino Ergio, Krispan, Nika, Simpatia, Tirta, Siti Humaira. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita memohon kepada Tuhan, silakan untuk Dino Ergio memimpin temannya untuk berdoa memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman sebelum belajar untuk berdoa, pengumuman dan kerja masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam pelajaran matematika pecahan, Ibu undang semuanya untuk bangkit berdiri dulu, buat semangat dulu. Kita berdiri semua dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu yang ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Allah pendukungmu, patriot proklamasi, bersiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan Ibu lagi. Tadi sudah dijelaskan kalau pagi ini kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan membahas yang namanya tentang pecahan. Sudah tahu yang namanya pecahan? Ya, apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Ada yang tahu pecahan? Sudah tahu pecahan? Sudah tahu pecahan? Kalau belum tahu, Ibu kasih satu video yang dinamakan tentang pecahan. Tapi mohon maaf ya, Ibu ini pakai HP aja ya. Hari ini kita membahas tentang pecahan. Sebelum kita masuk ke teorinya, Ibu jelaskan dulu bagaimana nih pecahan. Tapi kita lihat dulu videonya. Ini kelihatan semua ya? Lihat semua, perhatikan semua. Ini yang dinamakan video tentang pecahan. Lihat dulu. Ini adalah tentang pecahan. Bagaimana yang pecahan? Pecahan itu apa artinya? Bagian-bagian pecahan itu apa? Dilihat dulu semua. Lihat. Nanti ketika selesai pecahannya, silakan bertanya ke Ibu, ke gurunya ya. Selesai belum?
pecahan. Tadi sudah disaksikan oleh videonya ya. Ini bagaimana cara menentukan pecahan. Ini ibu dengan gambar ya. Perhatikan semua ya ibu dengan gambar. Seandainya ini sebuah biji kue, satu biji kue. Tapi ini berbentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran ini berbentuk lingkaran ya. Lingkaran ini akan ibu tentukan menjadi pecahan berapa dia yang bisanya. Ya, dari lingkaran ini. Lingkaran ini ibu bagi dua ya. Kita tulis bagiannya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Kalau bagian 1 ini, seandainya ibu arsir atau ibu makan ini bagiannya. Yang bagian 1 ini ibu arsir atau kita sudah makan. Sisa berapa kah sisa kuenya? Sisa apa ini? Sisa berapa kuenya? Nah, yang diarsir berapa dulu? 1. Nah, kue ini tadi berapa bagian? 2. Berarti ini dinamakan 1/2 bagian. Jadi yang kita makan itu adalah yang diarsir. Artinya ini misalnya sebiji kue nih dibagi. Seandainya si Siti Humaira dengan Angelica ada satu biji kue ya. Oh, Aira kan gak enak kalau dia makan sendiri kan? Nah, pasti dia bagi. Oke, Angelica. Jadi bagian mereka berdua ini mendapatkan bagian yang sama banyak, yaitu sama 1/2 atau disebut dengan setengah. Kira-kira paham nggak yang untuk 1/2 ini? Paham? Nah, ibu gambarkan lagi nih. Ini ada persegi apa ini kemarin? Persegi panjang kalau begini ya. Nah, ibu bagi ini. Nah, kita tulis dulu bagiannya. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4. Ibu arsir nih bagian 1-nya. Nah, berapa sisa yang belum diarsir? 3. Yang diarsir berapa? 1. Jumlah semua berapa ini? Berapa bagian dia? 4. Jadi ini disebut 1/4 karena yang diarsir adalah 1 bagian atau kue ini tadi dimakan 1 bagian saja. Jadi sisanya 3 bagian. Sekarang kira-kira ini paham nggak nih? Tentang yang 1/2, 1/4 cara menentukannya. Ingat ya, kalau kita cara menentukannya itu mencari bagian itu kita dengan cara diarsir dulu. Kalau kita mencari 1/2, 1/4. Jadi kita harus menggunakan arsiran. Sama artinya dengan kalau kita makan. Gak mungkin kita makan sendiri kalau ada teman kita di sebelah kita. Seandainya si Silvatia nih, dia kan punya teman si Aira dengan Angelica, dengan Nika. Ada 4 orang kan temannya. Dia punya 1 biji kue. Gimana caranya? Bagaimana caranya dia supaya dapat bagian yang sama? Dengan cara dibagi, tapi dengan bagian yang sama banyak, yaitu sama dapat berapa mereka? 1/4. Nah, tadi kan 1 kue kan, ada 4 orang. Nah, si Silvatia mau bagikan nih, dia dengan kue itu sama banyak, maka dia dapatnya 1/4 karena 1 biji kan kue tadi bagi 4 orang, sudah pasti dia 1/4. Kalau dia sama setengah bisa nggak? Tidak bisa, berarti dia dapatnya 1/4. Paham ya, Aira? Sudah paham Aira? Yang tentang bagian untuk menentukan pecahan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ya, bagus. Pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4. Oke. Pertanyaan yang bagus nih. Tepuk tangan dulu buat si Tirta ya. Ya. Hari ini tadi kita sudah menentukan pecahan. Si Tirta
yang sudah tahu nih bagaimana cara menentukan pecahan senilai, sebelum Ibu melanjutkan pembelajarannya, sebelum Ibu lanjutkan pembahasannya, ada yang bisa? Oh ya, berarti kalau begitu kita lanjutkan ya, Ibu jelaskan ya bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Jadi caranya, ini pecahan senilai dari 1/2 ini bisa kita gunakan dengan cara dikali. Ya, lihat semua ya, perhatikan ini 1/2. Ini kita gunakan dengan cara dikali ya, dikali. Nah, 1/2 ini sama dengan, nah dia harus dikali dengan bilangan yang sama. Di atas ini disebut pembilang, yang di bawah ini disebut penyebut. Nah, supaya kita tahu bahwa pecahan 1/2 ini ada juga pecahan yang senilai dengan 1/2, maka ini dikali dengan bilangan yang sama. Ibu kalikan 2. 1 kali 2? 2. 2 kali 2? 4. Berarti pecahan 1/2 ini senilai dengan 2/4. Ini baru 1 ya. Nah, sekarang 1/2 kita kalikan 3 lagi ya. Nah, 1 kali 3? 3. 2 kali 3? 6. Berarti 3/6 ini senilai juga dengan 1/2. Nah, sekarang kita masuk ke yang 1/4. Bisa ada nggak yang pecahan senilai dengan 1/4? Nah, 1/4 kita kalikan juga ya. Dikali ya. Kalau menentukan pecahan senilai itu dia bisa dikali dan dibagi. Tetapi ada tetapinya. Untuk pembagian itu dia harus lebih besar nilainya. Bukan hanya 1/4, bukan hanya 1/2 ya. Jadi dia harus pembilang dan penyebut ini harus memiliki nilai yang besar, atau dia harus bisa dibagi 2, dibagi 3 ya. Caranya seperti itu kalau kita menentukan nilai pecahan yang senilai. Tapi dengan cara dibagi. Tapi ini kita bahas dulu dengan cara dikali. Ya, nanti kita lanjutkan dibagi lagi karena kita masih banyak nih pembelajaran teori ke depannya ya. Nah, kita coba dulu 1/4 ini dengan cara dikali. 1/4 kita kalikan sama-sama ya, pembilang dan penyebutnya ya. Dikali dengan bilangan yang sama. 1 dikali 2. 1 kali 2? 2. 4 kali 2? 8. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8. Apakah hanya 2/8 pecahan yang senilai? Apakah hanya 2/8 yang pecahan senilai dengan 1/4? Atau ada pecahan lain lagi? Ada. Kita coba lagi. Oke, 1/4 ini kita kali 3. 1 kali 3? 4 kali 3? 12. Berarti ini 1/4 senilai dengan pecahan 2/8 dan 3/12. Inilah pecahan, dikatakan pecahan senilai. Dari penjelasan Ibu ini untuk Tirta sudah paham Tirta? Iya. Sudah paham ya? Yang lain? Paham. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Paham? Ini tadi pecahan 1/2 ini disebut setengah, ini 1/4 disebut seperempat. Dalam pecahan 1/2 ini ada pecahan senilai sesuai dengan pertanyaan temannya tadi, yaitu ada yang 1/2 itu senilai dengan 2/4, 3/6. Untuk 1/4 ini dia memiliki pecahan yang senilai yaitu 2/8 dan 3/12. Ini adalah pecahan yang senilai. Sebenarnya kita masih belum masuk ke pecahan senilai ya, tapi nggak apa-apa karena pemikiran temannya ini yang sudah ada yang tinggi nih. Dia penasaran, gimana sih caranya? Mungkin dia ada pernah baca buku ya Tirta ya? Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Mungkin dia sudah bingung nih pecahan senilainya seperti apa sih? Ya Tirta ya. Nah, sebenarnya kita hari ini tadi membahas tentang pecahan, tapi Ibu bersyukur nih sudah ada yang bisa nih, ada yang pemikirannya sudah tinggi ya. Nah, jadi nanti kalau sudah kita menentukan pecahan, baru kita cari pecahan senilai. Kalau sudah dapat
pecahan ini bisa kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi nanti kita akan mengurutkan pecahannya. Nah, hari ini karena ini sudah tahu nih pecahan tadi ya. Sudah tahu bagian-bagian pecahan? Tahu ya? Oke, hari ini kita akan mempraktekkan. Ibu minta kamu gambar di kertas origami. Ya? Di kertas origami bagaimana itu pecahan yang gambar pecahan setengah, pecahan 1/4. Ini Ibu sudah siapkan ya pecahan. Ibu mau tes dulu. Ya, Ibu tes. Ibu minta kalian menggambar di kertas origami seperti ini. Di kertas ini nanti kamu gambarkan ya. Kamu gambar pecahan setengah, pecahan 1/3 dan 1/4 sesuai dari petunjuk LKPD-nya. Ini kan Ibu bagikan nanti per kelompok ya. Jadi sesuai petunjuk LKPD, di situ nanti ada di sini di dalamnya ini ada petunjuknya ya, ada petunjuk LKPD-nya. Nah, ini ada petunjuknya. Yang pertama katanya itu amati gambar dan video pembelajaran yang disajikan gurumu. Kemudian perhatikan juga teks pembelajaran bahan ajar matematika. Tadi sudah Ibu gambarkan ya. Sudah Ibu gambarkan di papan tulis. Sudah Ibu kasih video tadi. Nah, Ibu mau tes dulu pemahamannya sampai di mana ya. Jadi kita mengisi yang namanya LKPD. Ini adalah lembar kerja siswa ya. Jadi di sini nanti ada bagian-bagian ya. Lihat tujuan pembelajarannya apa. Ada tujuannya yang pertama itu setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengurutkan dan menyimpulkan pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan dengan benar. Tadi sudah dijelaskan kan? Temannya tadi menjawab pecahan senilai kan? Nah, bertanya tentang pecahan senilai seperti tadi. Nah, maka Ibu jawab pertanyaannya tadi dengan menentukan pecahan senilai. Lalu yang kedua, menyajikan hasil identifikasi urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dengan benar menggunakan gambar dan media kertas origami. Nah, setelah ini nanti setelah kamu gambar, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya nanti untuk mempresentasikan ya. Mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompoknya. Nanti ada pertanyaannya juga di sini, ya. Ada pertanyaan, ada soalnya. Nah, nanti ketika mempresentasikan itu, teman yang lain ini harus perhatikan ya. Bertanya dengan temannya. Jangan cuma diam. Kok dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, gitu ya. Harus bertanya nih. Harus semangat belajarnya. Jadi nanti ketika temannya mempresentasikan, yang lain memperhatikan dan memberi pertanyaan. Setelah ini nanti kertas origami sudah digambar tentang pecahan. Ada pecahan 1/2, 1/3, ada 1/4. Ini sudah ya digambar nanti. Tempelkan. Ada kenapa di sini ada bagiannya. Di kertas origami di LKPD-nya ini ada tempat menempelnya nanti. Nah, ada tempat tempelannya. Kamu tempellah di sini nanti. Yang bagian A, misalnya kamu buat ini gambarnya setengah. Ya, lihat ya. Bagian A ini. Nah, ini dibuat 1/2. Misalnya di sini ya. Seperti yang digambarkan tadi, 1/2. Tempelkan gambar di sini. Ya. Tempelkan gambar di sini. Setelah itu baru buatlah pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan cara ini tadi, cara penghitungannya dengan cara yang dijelaskan di papan tulis tadi. Nah, di samping ini kamu tulis pecahan senilai, ya. Jadi tulis ini nanti pecahan senilai. Ini gambar 1/2. Apa saja pecahan senilai? Berapa saja pecahan senilai yang di sini? Dengan cara tadi Ibu minta dengan cara dikali. Ini bagian yang 1/2. Ada lagi dia. Ada di bagian 1/4 di bagian B. Ya, ada di bagian B-nya ini. Tulis lagi di sini nanti 1/4. Tempelkan lagi gambarnya. Diingat ketika menggambar tadi yang 1/2 itu harus diarsir supaya kamu tahu bagiannya di mana.
Ya, gambar di ini tadi, digambar di kertas origami ini tadi, yang setengah seperti apa, yang 1/4 seperti apa, ya, yang 1/3 seperti apa. Tapi ini sistem berkelompok. Ingat, dalam satu kelompok itu harus ada penilaiannya. Nah, ada penilaian nanti dari sikapnya, keterampilan dan pengetahuannya. Ya, dalam kelompok dia harus bekerja sama dengan baik. Jangan hanya satu orang yang bekerja, semua bekerja. Harus punya bagian yang masing-masing bekerjanya, bukan hanya satu orang saja. Ya, bukan hanya satu orang saja yang bekerja. Ya, semua harus bekerja sama. Karena seperti peribahasa ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi pekerjaan yang begitu susah, begitu berat, kalau kita mau bekerja sama, semua akan mudah. Ya, ingat ya. Jadi nanti ini bagian yang 1/3, ada lagi bagian 1/4-nya di bagian C. Tempelkan nanti di bagian C. 1/4. Sama caranya 1/4 buat pecahan senilainya di sini. Ya, pecahan senilainya di sini dengan cara penghitungan seperti ini tadi. Penghitungannya ya. Seperti ini tadi. Jadi nanti kalau sudah semua ditempel, nanti satu kelompok itu ada yang mempresentasikan. Ya, ada yang harus berani mempresentasikan di depan. Ya, harus berani ngomong, jangan takut. Ya, salah pun tidak dimarah guru. Ya, malah nanti kalau salah kita sama-sama memperbaiki ya. Kita sama-sama memperbaiki bagaimana jawaban yang benar. Nah, untuk teman-temannya yang lain itu, perhatikan temannya ketika mempresentasikan nanti. Jangan cuma lihat aja, apakah ini sudah paham tidak? Nah, harus ada pertanyaan. Harus bertanya ke temannya, biar temannya nanti bisa menjawab. Temannya yang presentasi ini harus betul-betul juga bisa dalam artian dia bisa menjelaskan apa yang ia gambar. Ya, apa yang dimaksud dengan gambar tadi. Ya, paham ya? Jadi ingat nanti ketika menggambar, ketika bekerja kelompok, jangan hanya satu orang yang bekerja, semua harus bekerja sama. Nah, ini tadi ada 1/4 ya, 1/4. Ada kesimpulan di bagian D. Nah, dari gambar tadi kamu sudah menentukan pecahan senilai dari gambar ya. Dari gambar 1/2, 1/3, dan 1/4 tadi kamu sudah tahu pecahan senilainya apa saja yang senilai, artinya yang sama dengan nilai dari 1/2, 1/3, dan 1/4 itu. Nah, di dalam kesimpulan ini, dari ketiga gambar yang ibu minta itu harus kamu jelaskan di sini. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Dan urutkan. Ya. Urutkan dari yang terbesar dulu, ibu minta. Urutkan. Yang mana sih bagian yang terbesar? Kamu melihat bagian yang terbesar, lihat dari arsiran dan sisanya. Ya. Nah, nanti dilihat cara seperti itu ya. Jadi lihat, oh yang mana nih bilangan terbesar, yang mana bilangan terkecil. Kamu lihat. Ya, yang kamu makan itu lebih besar atau lebih kecil? Ya enggak? Ya. Jadi caranya demikian nanti ya. Buat kesimpulannya di sini. Ya. Nah, kesimpulannya nanti itu kamu urutkan. Oh, pecahan setengah lebih besar dari 1/4. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah ada kesimpulan, sudah dipresentasikan, kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah berkelompok, ada tugas lagi yang ibu kasih. Ya, soal. Ada soal yang ibu kasih. Soal mudah aja. Di sini ada kisi-kisinya. Ini soalnya. Tapi ini perorangan nanti menjawabnya. Ya, ini menjawabnya perorangan, bukan kelompok lagi. Ibu minta perorangan. Yang kelompok itu tadi hanya menggambar, lalu mempresentasikan, lalu dia membuat kesimpulannya. Nah, kalau untuk ini, untuk menjawab soal ini perorangan.
sendiri-sendiri, artinya perorangan ya, tidak berkelompok lagi. Kalau berkelompok mungkin bisa tanya gimana dia pada dengan teman sebelahnya. Ya, tapi ini perorangan yang nanti harus dikerjakan. Nah, di sini juga ada nilai. Ini nanti ketika bekerja kelompok, siapa yang dapat nilai paling bagus, siapa yang aktif, siapa yang cepat, ada hadiahnya, ya. Ada hadiahnya dari nanti, ya. Jadi kelompok yang lebih cepat, tepat, ya, itu harus ada, ya. Ada hadiahnya. Tapi rahasia hadiahnya apa? Itu rahasia guru, ya. Yang penting harus semangat belajar, ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke kelompok, biar lebih semangat lagi, Ibu mau dengar yel-yel kelas apa? Ya, silahkan berdiri dulu semua. Ibu mau dengar yel-yel kelasnya. Harus semangat nih, ya. Ini kan masih baru pagi. Kita ini pagi aja, masa sudah loyo. Ya, silahkan Angelika bawa teman-temannya. Ibu mau dengar lagi yel-yel kelas ini seperti apa? Perkenalkan kami anak kelas 6 IKP Nasib Melaya, siswa yang selalu dan bergembira, Jakarta, Jayapura. Kami belajar dengan luar biasa, Madura sampai Papua. Kami belajar dengan budi merdeka. Oke, semangat ya, tepuk tangan dulu dong. Tersenyum, mukanya tersenyum dulu. Biar semangat, kita hari ini harus semangat belajarnya. Ada orang bilang, silakan duduk dulu ya. Ada orang bilang gini, pelajaran matematika itu susah, betul tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, kenapa tidak? Hah? Kenapa tidak? Ada yang punya jawaban tidak? Ayo, kenapa tidak? Satu, karena matematika itu nilai hitungan, nilai pasti, nggak ada yang kira-kira, semua pasti. 1 tambah 1 adalah yang jawab 3. Nggak ada, tetapi ketika di pembelajaran pendekatan boleh kita jawab 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi jawabannya mendekati. Kalau dalam pembelajaran pendekatan, makanya matematika itu nggak ada yang susah. Kalau kita mau belajar, kita belajarnya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang susahnya, semua enak, ya. Nggak boleh kita bilang matematika susah. Nanti kalau kamu punya rezeki, oh kamu nanti punya toko, gimana kamu mau menghitung barang yang kamu mau jual kalau kamu malas matematika? Kalau kamu bisa berhitung, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa tidak? Kalau nanti kamu malas nih pelajaran matematikanya, nah kamu punya toko nanti, nah punya toko kan? Nah nggak bisa matematika nih, punya toko, lalu kamu mau barang-barang ini mau dibelanjakan, bisa nggak kamu hitung nanti? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa, makanya pelajaran semua pembelajaran itu semua menyenangkan. Doa ada pelajaran itu yang susah. Ya, nggak ada kan pelajaran itu yang susah? Tidak ada, Bu. Semuanya enak saja kalau kita mau belajar, ya. Ya, ini demikian ya. Jadi kita nggak ada pelajaran yang susah kalau kita mau belajar, ya. Jadi ini silakan kelompoknya. Silpatia, Mika gabung ke sini. Ya. Tirta, Arya. Ke sebelah sini 4 orang ya. 4 orang kan? 4 orang? Ya. Gabungkan? Ya. Masuk duduk ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya, bagikan ke kelompok. Bentuk kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti Ibu bilang tadi di LKPD-nya tulis namanya ya, nama kelompok ya. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini LKPD-nya, tulis nama kelompoknya nanti di sini. Ini tempat menggambarnya, ya.
menggambar, silahkan ditempel. Nanti ibu kasih ini, kasih apa? Kasih lem. Ini juga. Nanti kalian buat tulis kelompoknya di sini ya. Nah, 3 kelompok 2. Tulis kelompok nama kamu aja, tulis di sini ya. Kerjakan ya. Yuk, kerjakan. Ibu lihat kerjasama. Siapa yang menggambar, siapa yang mencatatnya, ya gambar. Siapa pakai pensil menggambarnya, pakai pensil menggambarnya, ya pakai pensil gambarnya. Ya tulis satu orang tulis nama, mungkin satu orang gambar setengah, satu orang gambar seperempat. Dibagi satu, semua harus bekerja. Semua harus bekerja. Dibagi. Siapa yang kamu dibagi, kamu menentukan. Kamu menentukan siapa yang menggambar 1/2. Siapa yang menggambar 1/2? Ini tulis nama kelompoknya. Satu di depan ini aja. Kamu gambar bagian berapa? Kamu gambar bagian berapa? Kamu gambar bagian berapa? Bagi. Kan yang ibu minta itu kan gambar 1/2, 1/4, dan 1/3. Gambarkan. Terserah kamu mau bentuk lingkaran, mau persegi panjang, mau kerucut, mau limas, mau prisma, mau segitiga, itu terserah kamu gambarnya seperti apa. Ya. Ya, digambar. Iya, di kertas origaminya. Iya. Digambar di sini. Ya. Pakai pensil. Pakai pensil ya. Gambarnya pakai pensil. Pakai pensil gambarnya semua tuh. Ya, kerja kelompok ya, pakai pensil. Ya. Cuma pakai pensil, tulis bagian. Nah, ya. Kalau yang ini menggambar berarti yang ini harus misi yang di dalamnya. Dibuka ininya, dilihat bagian-bagiannya, dibaca petunjuk gambarnya. Pinjam pensilnya ada semua nggak? Iya, dibuka aja semua yuk. Biar pakai pensil semua. Pakai pensil semua. Ya. Pakai pensil semua. Ya. Pakai pensil semua. Ayo ini buka ini kalau ada 2. Serta ada. Satu. Ya, gambar pakai pensil dulu. Kamu dulu tulis berarti Angel. Ya. Ya gambar. Yang gambar setengah seperti apa, gambar seperempat. Baru tentukan dulu siapa yang gambar setengah, siapa yang gambar. Yuk, kalian tentukan, jangan sama nanti gambarnya. Kamu gambar bagian berapa? 1/2. Kamu gambar bagian berapa? 1/3. Ya, gambarkan. Bagi sama-sama. Ya, ini kamu gambar bagian? Aku 1/4. Ya, berarti 1/3. Ya, yuk gambarkan. Ya. Ya, gambarkan. Lihat dulu. Ya, gambar dulu ya. Kan ibu bilang tadi terserah. Bisa. Ya, serta. Kamu tadi berapa cerita? Oh, 1/2. Ya. Besar-besar aja gambarnya, nggak jadi masalah. Itu besar juga kok kertasnya. Ya, besar-besar aja. Jadi nanti harus besar-besar gambarnya ya.
harus besar-besar gambarnya dia supaya apa kelihatan ketika kamu presentasikan nanti. Ketika kamu presentasikan nanti, ini teman-temannya semua lihat. Kalau kamu gambarnya kecil nggak kelihatan nanti. Jadi harus gambar presentasinya itu harus apa besar, ya. Harus kerjasama. Punyamu apa? Kamu lihat Sulfati ya di depannya. Ya, kamu lihat tadi Sulfati ya. Ya, ayo. Ya, gambar ya. Sebenarnya kamu jalan detik. Ya. Besar. Oh, gambar sekarang kasih garisnya putus dulu. Besar aja gimana kamu mau presentasi nanti. Kamu tulis ya di depannya ini ditulis pengamatan tentang apa kalian pengamatannya. Kamu kalian ini membuat apa? Menggambar, pecah, pecahan gitu ya. Terus ingat, yang dituliskan di bagian A ditulis ini nanti menggambar pecahan judulnya. Iya, bagus tertah. Iya. Tulis nanti kamu tulis langsung ini nanti ingat yang diperintahkan tadi. Yang A bagian apa tadi? Bilangan berapa tadi? Ya, tulis. Berarti siapa yang menggambar bilangan 1/2 serahkan ke dia nanti biar dia tempel di situ. Ya, tulis langsung dulu di sini. Ya. Besar-besaran no, Arya. Besar-besar gambarnya. 1/3 gimana? Menggambar pecahan. Pakai pulpen. Ya, tapi pakai pensil itu biar kamu nanti kamu tebalkan. Kamu 1/berapa tadi? 1/3. Ini berarti ini kamu pasti punya dipilkan. Ini dia dulu. Kasih langsung ya, yang setengah dipilkan. Setengah. Tempelkan kertas, jawaban muncul. Nah, bentar. Baru kamu cari pecahan sini lagi sini. Ya, ini ya. Bisa kan? Buku bagus. Bisa kan kita? Yang di kesimpulan. Ini berarti itu tulis kesimpulan. Bisa kesimpulan B. Ya. Ini
senilainya itu. Nah, senilainya memang dengan cara dia dikalikan tadi. Dia harus nutup dia utama, dia harus nutup. Pakai dari situ ya, kamu panjang di bawah sampai di ujungnya sini, sampai garisnya itu loh, sampai garisnya. Nah, ya, nah, sampai di garis dia, rapi kan? Nah, rapi kan? Kamu tulis ini setengah yang bagian A tadi sifatnya. Bagi 3, kalau sepertiga itu bagi 3. Tulis di sini ya, pecahan yang senilai gitu. Kamu tulis ya, pecahan senilai. Kamu buat kesimpulannya. Tulis di samping itu sifatnya. Ini berarti kamu belum paham bagaimana tulisan. Dia banget. Enggak, tetap aja. Suasananya yang dulu ya. Dia itu gak paham tentang. Ya kan? Ini satu A, di bawah A tulisnya 1/2, misalnya B 1/3. Dia paham yang dia kayak anak muda. Kamu buat kesimpulannya kamu. Yang bawah kan tadi sudah dijelaskan. Coba kalian lihat ke ya. Apa ya kan? Ya kan? Cari yang banyak-banyak aja, jangan cuma satu yang ya. Sudah terus panjang. Nah, itu panjang setengahnya terus di situ. Dia di sini dia. Itu tempatnya. Kamu kayak di sini. Tidak usah ya. Itu hanya tempat gambar. Yang tulis di sini. Kamu tadi bagian berapa? Ini kamu harus membuat kesimpulan semua. Tulis satu tempat biar dia itu tempat-tempat sini. Tempel di bagiannya. Ambil situ yang bagian air tadi. Kasih. Semuanya. Mana lagi?
Gimana? Sudah selesai? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dari nanti setiap kelompok harus punya perwakilan ya. Perwakilan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Ya. Kelompok 1 siapa nanti yang presentasikannya? Kelompok ini siapa yang presentasikan? Kelompok 2 siapa? Iya, sip, pintar. Ya, siap ya? Siap. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Nanti kan kita perbaiki juga ya. Kalau ada kesalahan diperbaiki kembali. Gambar dulu yang rapi, tulis dulu ya. Harus merata pinterannya ya. Sudah? Sudah? Sudah diam? Tulisan ini bisa dibaca oleh teman semua nanti ya? Bisa ya? Bisa ya? Dibaca oleh temannya nanti bisa? Bisa ya? Ya, Angel kan ini Angel ya yang maju jadi presentasi. Nah, dibaca ya, bisa nanti Angel ya. Bisa baca tulisan temannya semua kan? Ya, bisa ya? Bisa ya? Nah. Kenapa? Nah. Siapa yang presentasinya? Silpatia. Bisa ya Silpatia baca tulisan temannya semua. Karena itu nanti kan dibaca nih. Bisa ya? Kenapa? Dia? Sudah? Kalau sudah, kita presentasikan ya. Maju ke depan satu orang dari setiap kelompoknya. Ya, dari setiap kelompoknya maju satu-satu orang untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Kelompok 1 siapa? Silpatia. Kelompok 2 Angelica. Oke, nanti silahkan maju presentasikan. Teman yang lain itu memperhatikan semua. Ya, perhatikan dan buat pertanyaan untuk temannya. Ya, buat pertanyaan untuk temannya. Ya. Jadi yang maju ke depan nanti buat pertanyaannya, ya. Yang maju ke depan yang mempresentasi jawab dari pertanyaan teman itu nanti ya. Ya. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, silakan untuk Silpatia kelompok 1 presentasi dulu. Kelompok 1 silakan dipresentasi. Di bawah. Silakan. Sebut nama kelompok dulu. Ya, yang lain perhatikan. Nah, Gambar pecahan nama kelompok Silpatia Mika Rispan Dimahadio. Itu
Silakan. Dikasih lihat ke temannya. Dikasih lihat. Satu itu disimpan dulu dari meja. Dilihat, kasih lihat temannya. Di anu dulu. Ya, sudah paham. Tadi temannya sudah menjelaskan tentang pecahan, ada yang senilai dari pecahan 1/2, 1/3, 1/4 tadi sudah temannya jawab semua nih, ada pecahan senilai. Nah, ini ibu kasih soal lagi perorangan. Nah, ini untuk evaluasinya, soal evaluasinya ya. Ini adalah soal evaluasi yang harus dijawab perorangan ya. Ini perorangan menjawab. Karena ini nanti jawabnya di belakang saja ya. Jawabnya di belakang, di lembar belakang ya. Ya, nanti dijawab sebaik mungkin dilihat ya. Karena ini sampai dapat nilai terbaik, ibu kasih juga hadiahnya nanti ya. Ya, sampai jawabnya yang paling tepat dari penjelasan tadi, caranya semua ya. Nah, ini ibu bagikan ya. Ya. Nah, tulis namanya, jangan lupa nama kelasnya di atasnya ya. Ya. Di belakang jawabannya ya. Nah, silahkan ditulis namanya di belakangnya itu. Di belakang lembarnya itu ada nama, ada kelasnya. Ya, tulis di belakangnya itu ada nama dan kelasnya. Ditulis ya, ada nama dulu, baru kelas. Bisa ya? Ya. Di belakangnya ya. Tulis namanya, itu nama dengan kelas di anunya. Ya, di belakang. Baru jawaban di bawahnya. Ya, sudah? Namanya, namaku siapa? Jangan cuma tulis nama. Sini. Ini di sini namanya itu kelas berapa kamu? Sama-sama masih. Langsung di belakang ya. Langsung nomor 1 di belakangnya ya. Kelas berapa ya? Ini tulis di belakangnya itu ya, tempat jawaban nomor 1 langsung nanti ya, kelas 6. Tulis 6 di sini. Itu kelas 4 satu dengan itu jadi kelas 1. Ya. 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 Kasih. Ya. Dia lihat situ. Di belakangnya jawabannya silahkan ya. Di belakang. Ya. Di belakang. Di belakang ya. Di belakang jawabannya. Di belakang jawabannya ya. Ya. Jawab dihitung dari penjelasan tadi ya. Dari apa yang ibu jelaskan tadi. Ya. Lihat ya. Dari jawaban tadi, dari soal-soal materi yang sudah ibu bagikan tadi ya.
Masalah bisa jawab sudah dijelaskan tadi ya. Ya. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Hah? Ini jangan. Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Dikumpulkan nanti kalau sudah. Sudah, Bu. Sudah? Iya. Dikumpul, bagian sudah silahkan dikumpul.
Sudah ikut. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1. Ada Sifatia, Rispa, Nika, Dini Harjo, dan saya sendiri Nika. Kami ingin mempresentasikan tentang pecahan. Ini adalah pecahan 1/2 memiliki pecahan senilai yaitu 2/4 dan 3/6 dengan cara dikali dengan bilangan yang sama. Ini adalah pecahan memiliki pecahan senilai yaitu 3/6 dan 3/9 dengan cara dikali dengan bilangan yang sama. Ini adalah pecahan 1/4 memiliki pecahan senilai yaitu 2/8, 3/12 dengan cara dikali dengan bilangan yang sama. Kesimpulan, pecahan 1/2 lebih besar dari 1/4. Pecahan 1/2 lebih besar dari 1/3. Pecahan 1/3 lebih besar dari 1/4. Perhatikan, kasih lihat teman-temannya. Ini temannya sudah dipresentasikan ya. Kelompok 1 sudah memperkenalkan diri tadi, ada Silvatia, ada Krispan, dan Dino Ergio, dan Mika. Di sini yang menjadi juru presentasi buat mereka adalah Mika. Nah, sekarang ada pertanyaan dari presentasi temannya ini. Ada, Bu. Silakan, Aira. Pecahan 1/2 apakah lebih besar dari 1/4? Gimana untuk Mika? Kata temannya, Sisi Tumaira bertanya, apakah pecahan setengah lebih besar dari 1/4? Lebih besar 1/2. Lebih besar 1/2, kata teman-temannya. Yang lain gimana? Jawaban temannya betul salah? Dari kelompok dulu. Betul. Betul. Berarti tadi cara mengerjakannya bahwa memang betul 1/2 lebih besar daripada 1/4. Jawabannya tadi seperti itu semua. Karena tadi kan kelompok. Ya. Berarti jawaban temannya 1/4 itu lebih kecil daripada 1/2.
temannya tadi? Paham? Ya, paham. Sudah presentasi temannya tadi. Kira-kira Siti Humaira ini paham ya tentang jawaban dari temannya tadi tentang pertanyaan yang kamu berikan? Paham ya dari temannya? Tadi paham ya? Nah, ini katanya tadi dia presentasikan. Ada berapa orang di satu kelompok tadi nikah? Ada 4 orang. 4 orang. Tadi paham nggak nih tentang gambar-gambarnya tadi? Paham nggak tentang gambar-gambar tadi? Bisa nggak maksud ibu? Bisa nggak menggambarnya tadi? Ya, berarti bisa ya. Berpantasan dia bisa mempresentasikan di sini ya. Dia memang bisa ya. Berarti karena memang mereka sudah kerja kelompok, sudah kerjasamanya ya. Ya bagus, ibu ucapkan terima kasih kepada Mika. Silakan duduk Mika. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Iya, presentasi ya, silakan Mika duduk ya, silakan duduk dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke kelompok kedua ya. Untuk kelompok 1 perhatikan nanti ketika temannya presentasi silakan nanti dipahami ya. Tadi kita sudah presentasi, sudah mengerjakan soal, sudah ibu sampaikan tentang materinya tadi ya. Kita menyimpulkan semua hasil pembelajaran kita hari ini ya. Pelajaran kita hari ini ya, kita simpulkan semua ya. Tadi kita mengenal yang namanya pecahan 1/2 dan 1/4. Lalu dipresentasikan bahwa dari 1/2 dan 1/4 dan 1/3 itu ada mempunyai pecahan senilai. Cara cari pecahan senilai tadi itu dengan cara dikali dengan bilangan yang sama. Untuk mencari pecahan senilai juga dia samakan penyebut dengan KPK. Mencari pecahan senilai dia bisa dibagi dan dikali. Ibu mau tanya nih, di mana perasaannya hari ini belajarnya? Senang nggak? Senang. Kalau senang tepuk tangan dulu. Semangat? Semangat. Kita belajar itu harus semangat ya belajarnya. Ya, jangan nanti malas-malas belajarnya. Karena matematika itu nggak ada yang susah kalau kita mau belajar. Ya. Nah, hari ini tadi kan sudah semua ya. Katanya sudah paham tidak dengan penjelasan ibu ini tadi? Tentang pecahan ini tadi. Paham? Paham semua? Tentang pecahan ini tadi? Nah, dengan cara menghitungnya tadi? Gimana dengan soal evaluasinya tadi? Dengan soal-soalnya tadi? Bisa dijawab? Bisa, karena sudah dijelaskan. Sama tidak tadi dengan yang dijelaskan dengan soalnya? Sama, berarti tadi mengurutkan pecahan. Tadi juga kita sudah mengurutkan pecahan ya. Menyatakan bahwa pecahan setengah ini 1/2 ini lebih besar daripada 1/4 ya. Tahu nanti bisa bukan hanya pecahan 1/2, 1/4 lagi yang dikasih. Misalnya nanti ini ada 3/12 misalnya. Cara kamu mencari pecahan senilai dengan 3/12 ini bisa dibagi ya. Dia juga bisa dikali. Jadi untuk hari ini ibu kira semuanya paham ya? Paham ya? Perasaannya gimana hari ini? Senang. Nah, karena hari tadi senang, nanti ibu kasih hadiahnya juga buat yang aktif. Karena ibu yang menentukan keaktifan di dalam kelompok tadi. Karena sudah berkelompok kan tadi ibu bilang harus aktif nih antar teman satu kelompok. Habis itu yang soal evaluasinya, soal yang ibu kasih tadi, siapa yang paling tepat menjawabnya, nanti ibu kasih hadiah juga ya. Nah, untuk mengakhiri hari ini, kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, ingat besok ini kita tetap melanjutkan teori tentang pecahan, yaitu dengan cara kalau tadi kita hanya mengenal pecahannya dulu ya, mengenal pecahan 1/2, 1/4, 1/3. Minggu depan kita akan dalam pertemuan minggu depan lagi kita akan membahas lagi bagaimana perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, lalu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa.
Bisa juga minggu depan kita akan membahas tentang pecahan biasa diubah ke bentuk persen, diubah ke bentuk pecahan desimal, ya. Semua kira-kira sudah terbayang nggak untuk teori kita minggu depan? Sudah terbayang nggak? Yang bagaimana sih yang persen? Yang bagaimana yang namanya pecahan desimal? Sudah terbayang nggak nih buat minggu depan? Hah? Sudah terbayang? Nah, berarti ini minggu depannya berhitung nih. Harus ingat ya. Oh, berarti minggu depan ini berhitung lagi kan ini. Nah, ya. Tapi belajarnya tetap dengan semangat. Semangat seperti yang Ibu bilang tadi, nggak ada matematika itu yang susah. Kalau kita mau belajar, semangat mudah. Apalagi kalau kita bekerja kelompok, bekerja kelompok tadi harus dengan kelompok itu interaktif, itu harus aktif, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas lagi yang namanya pembelajaran penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Perlahan tetapi pasti kita belajarnya. Ibu maunya harus semua paham. Karena hari ini katanya semangat, hari ini semua paham tentang pembelajarannya. Jadi minggu depan Ibu harap kita semua seperti ini lagi. Harus semangat semua belajarnya. Ya? Semangat? Semangat hari ini? Nah, pembelajaran kita mungkin Ibu anggap hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Belajar sungguh-sungguh lagi di rumah. Bukan hanya di sekolah saja ya. Harus belajar sendiri lagi di rumah. Diulang-ulang lagi pelajaran yang kita pelajari ini, ya. Biar nanti di rumah kamu tetap memahami kembali. Jangan hanya di sekolah saja yang kamu dapatkan, tapi belajar lagi di rumah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kepada Dino Hergio memimpin kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Dino Hergio persilahkan. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa semua dan kerja masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan selamat siang. Belajar semua lagi di rumah. Ya, silahkan ya, nanti belajar lagi di rumah, tetap semangat.